Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Julian Pramana, NIM B10 11181055. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori dari seorang tokoh neoklasik, yaitu Robert M. Solow. Model Solow mengasumsikan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh salah satunya, yaitu perubahan faktor produksi dari modal fisik, misalnya tabungan atau investasi, dan juga dipengaruhi oleh tenaga kerja, yaitu pertumbuhan populasi. Model Solow merupakan perkembangan dari model pertumbuhan Hardomar dengan menambahkan faktor tenaga kerja dan teknologi dalam persamaan pertumbuhan. Dengan demikian, model pertumbuhan Solow menekankan pentingnya peran investasi dalam proses akumulasi modal fisik, dan laju pertumbuhan ekonomi akan ditentukan oleh tingkat akumulasi per tenaga kerja. Itu menurut Solow. Adapun dalam model neoklasik, diasumsikan setiap tahun seseorang akan menabung sebagian dari pendapatan mereka dengan nilai tetap, dan mereka akan mengonsumsi sebesar selisih nilai pendapatan dengan tabungan tersebut, yang merupakan bentuk konsumsi sederhana. Untuk melihat pengaruh fungsi konsumsi tersebut terhadap investasi, maka kita harus substitusikan asumsi di atas ke dalam identitas perhitungan pendapatan nasional, sehingga akan diperoleh bahwa tingkat investasi sama dengan tabungan. Jadi, secara tidak langsung, tingkat tabungan menunjukkan seberapa besar bagian output yang dialokasikan untuk suatu yang akan diinvestasikan. Seiring dengan terjadinya pertumbuhan ekonomi, persediaan modal akan mengalami perubahan. Perubahan ini dapat bersumber dari dua hal, yaitu ada investasi dan depresiasi. Nah, investasi ini yaitu berupa perluasan modal usaha, sedangkan depresiasi mengacu pada penggunaan modal sehingga persediaan modal berkurang. Nah, persediaan modal di sini yaitu hal yang dimiliki dengan akumulasi modal baru. Untuk memasukkan depresiasi ke dalam model, kita asumsikan bahwa sebagian dari modal menyusut setiap tahun. Sebagian modal yang menyusut setiap tahun itu dapat dikatakan tingkat depresiasi. Dengan demikian, kita bisa menyatakan dampak investasi dan depresiasi terhadap persediaan modal merupakan perubahan persediaan modal antara satu tahun tertentu ke tahun berikutnya. Nah, dengan demikian, semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar jumlah output dan investasi. Namun, semakin tinggi persediaan modal, maka semakin besar pula jumlah depresiasinya. Nah, ketika perekonomian berada dalam kondisi tertentu, yakni pada saat jumlah investasi sama dengan jumlah depresiasi, persediaan modal dalam perekonomian dinyatakan dalam keseimbangan. Nah, kondisi ini biasa disebut steady state, yaitu keseimbangan, di mana persediaan modal dan output berada dalam kondisi mapan sepanjang waktu, yaitu tidak bertumbuh dan tidak juga menyusut. Nah, kondisi steady state ini dengan kata lain menunjukkan equilibrium perekonomian di jangka panjang. Sekian pemaparan teori dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.